This was the greatest place to play hide and seek in the entire world when you're younger. Sepeninggal pendiri dan pemilik majalah dewasa Playboy Hugh Hefner pada 2017 silam, si bungsu Cooper Hefner segera mengambil alih perusahaan Playboy Enterprises, perusahaan induk dari majalah Playboy. Punya ayah yang melegenda dan identik dengan kegemaran pada wanita seksi, hedonistik, dan kontroversial. Apakah Cooper juga mewarisi citra tersebut hingga memutuskan menjadi bagian penting dari majalah swasta paling populer di seluruh dunia tersebut? Cooper lahir pada 4 September 1991 dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya, Hugh dan Kimberly Conrad, di Playboy Mansion di Los Angeles, rumah indah yang menjadi legendaris sebagai simbol pesta pora. Kimberly Conrad adalah istri kedua Hugh Hefner dan merupakan Playmate of the Year 1989. Jadian Hugh Hefner menikah dari Juli 1989 hingga Maret 2010. Pasangan itu sudah berpisah selama 11 tahun sebelum perceraian disahkan oleh pengadilan. Cooper adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Cooper memiliki kakak laki-laki, Marston 33 tahun, dan 2 saudara tiri, Christy 70 tahun, dan David Hefner 68 tahun. Hefner menyelesaikan pendidikan dari SMA Ohio Valley pada 2009, dan pada 2015 ia lulus dari Chapman University. Ia dikenal sebagai sosok cerdas dan memiliki literasi yang kuat, ambisius, serta cenderung tak terduga. Pada 2019, ia menikahi tunangannya Scarlett Byrne yang pernah mendukung film Harry Potter. Pernikahan mereka telah memiliki 3 anak perempuan, di mana salah 2-nya adalah putri kembar. Sejak masih kuliah di usia 21 tahun, Cooper sudah memegang peran kunci dalam perusahaan ayahnya. Pada 2016, Cooper mengambil alih induk usaha Playboy dan bertindak sebagai Chief Creative Officer atau CCO, yang menggantikan posisi ayahnya yang mengundurkan diri pada Juli 2016. Sebagai CCO baru, salah satu langkah frontal yang diambil Cooper adalah kembali menampilkan pose polos para Playmate setelah sempat dilarang setahun sebelumnya. Playmate adalah sebutan untuk model majalah Playboy. Cooper berdalih Playboy dan tampil polos adalah 2 hal yang tak terpisahkan. Di bawah kepemimpinannya, ia juga menginisiasi tampilnya Playmate transgender pertama di majalah yang terbit pertama kali pada 1953 tersebut. Pada awal 2016, Cooper sempat keluar dari Playboy karena perbedaan pendapat dengan CEO saat itu. Salah satunya, ia tak setuju Playboy tak lagi menampilkan foto polos para Playmate. Cooper kemudian disibukkan dengan kegiatannya sebagai penulis pertama politik, budaya, dan filsafat lewat perusahaan rintisan bernama HOP yang didirikannya. Meski sekilas bertema serius, namun konten HOP berfokus pada acara sosial untuk kaum milenial. Karirnya juga bersinar di bidang akademik. Pada 2018, pria 31 tahun ini sempat menjadi dosen di kampusnya menimba ilmu di Universitas Chapman. Pada 2019, ia secara mengejutkan mendaftar sebagai tentara pada Angkatan Udara Amerika Serikat setelah sebelumnya bersatu sebagai tentara cadangan. Cooper disebut mengikuti jejak ayahnya Hugh Hefner di dunia militer. Hefner diketahui pernah menjadi anggota militer Angkatan Darat di momen Perang Dunia II. Sebagai tentara, Cooper pernah bertugas di pangkalan gabungan McGuire di Slackhurst di New Jersey untuk operasi penyambutan sekutu, yang mendukung pemukiman kembali sekitar 130.000 pengungsi yang diterbangkan dari Afghanistan setelah penarikan AS pada tahun 2021. Hefner juga nyaris menekuni karir politik. Dirinya sempat mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Demokrat pada 2016 dan 2020, namun dia mengurungkan niatnya. Sebagai sosok yang berasal dari generasi milenial, Cooper melakukan penetrasi yang gencar di media sosial Twitter dan Instagram. Lewat media sosial, ia aktif mempromosikan gaya hidup ala Playboy kepada para penggemarnya. Sama seperti sang ayah, Cooper juga mewarisi gaya hidup jet set. Ia berpergian ke seluruh dunia dengan jet Playboy, senang berpesta dan berteman dengan selebriti. Teman ini dekat dengan selebritas papan atas dunia, sebut saja Paris Hilton, Pamela Anderson, hingga Kate Moss. Di waktu senggangnya,
Cooper senang menikmati berbagai aktivitas mahal, mulai dari bepergian dengan jet pribadi hingga bermain kasino dengan model-model playboy papan atas. Satu pesawat jet pribadinya bahkan dilapisi striker bergambar playboy. Dia juga doyan menonton pertandingan basket dengan membeli tiket mahal di barisan terdepan. Saat berkendara, Cooper sering terlihat menyetir mobil Porsche merah miliknya. Meski sering dikelilingi wanita-wanita cantik, tetapi Cooper dikenal media sebagai sosok suami dan ayah yang setia. Bersama istrinya Scarlett Byrne dan ketiga anaknya, ia cenderung bersih dari kontroversi sebagai pria flamboyan. Tidak seperti ayahnya Hugh yang mengencani nyaris seluruh playmate-nya hingga pernah tinggal bersama setidaknya 8 playmate. Dari 3 istrinya, 2 diantaranya juga adalah playmate. Istri Cooper sendiri, Scarlett Byrne, juga pernah menjadi playmate di majalah Playboy edisi Maret-April 2017 yang menandai kembalinya era playmate berpose tanpa busana. Saat tutup usia pada 2017, legenda Hugh Hefner meninggalkan kekayaan hingga 43 juta dolar. Setidaknya seperempat dari jumlah itu, yakni sekitar sekurangnya 10 juta dolar atau 150 miliar rupiah, akan jatuh ke tangan Cooper Hefner. Kekayaan Cooper diyakini lebih dari estimasi tersebut berkat beragam profesi yang dimilikinya. Selain sebagai bos Playboy, dia juga adalah pemilik usaha startup, host, penulis, dosen, dan tentara. Berkat visinya yang lugas dan berani, setahun setelah mengambil alih Playboy, pendapatan perusahaan meningkat hingga 39% pada 2017. Lewat kepemimpinannya, pada Januari 2019, Hefner juga mengambil kendali sebagai pimpinan kemitraan global untuk Playboy Enterprises. Dalam proses itu, ia fokus pada pendapatan dan pengembangan bisnis daripada manajemen konten dan media untuk memberi pemasukan optimal bagi perusahaan induk Playboy. Upaya tersebut secara langsung makin menambah jumlah kekayaannya. Tercatat sebagai didengkut majalah dewasa yang telah berusia 70 tahun, majalah Playboy juga sempat terbit di Indonesia pada tahun 2006. Tetapi segera ditutup pada 2007 karena menuai penentangan di mana-mana. Saat itu mantan pacar Ariel, Noah Andara Early, terpilih sebagai playmate pertamanya. Di era gempuran media digital, Playboy terakhir kali menerbitkan edisi cetak pada tahun 2020 dan kini hanya eksis pada versi online saja. Namun masa depan majalah ini tampaknya masih cerah, secerah mata lelaki yang selalu bersinar setiap kali memandang sisi paling tersembunyi dari seorang wanita.